Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hidayati dari Akademi Maritim Cirebon. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah umum, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yang pertama adalah menginternalisasi nilai moral dan juga etika akademik. Yang kedua adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan CPL Prodi yang ketiga yakni mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat adalah mampu membuat karangan ilmiah dalam berbagai bentuk, misalnya makalah, tugas akhir, dan juga skripsi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa kita sebut dengan CPMK, yang pertama adalah menggali upaya menginternasionalkan bahasa Indonesia menggunakan bahasa sesuai kaidah, memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sedangkan CPMK yang kedua adalah pemaparan proposal dan laporan kegiatan untuk diimplementasikan dalam bidang keahliannya. CPMK yang ketiga adalah menggunakan keterampilan berbahasa dan keteraturan bahasa Indonesia. CPMK yang keempat yaitu mendiskusikan metode-metode berbicara dan penerapannya dalam berdiskusi. Sedangkan CPMK yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah membeberkan karya tulis akademik dalam bentuk makalah dan juga pengaplikasiannya. Nah, selain ada CPL Prodi dan juga CPMK, ada juga kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau yang biasa kita sebut dengan sub CPMK. Nah, sub CPMK dalam mata kuliah ini ada 5. Yang pertama adalah mampu menerangkan bahasa sebagai jati diri bangsa, mengamalkan nilai-nilai bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah, kedudukan, dan juga fungsi, serta menyebutkan upaya-upaya menginternasionalkan bahasa Indonesia. Sedangkan sub CPMK kedua yakni mampu menjelaskan tentang proposal dan laporan kegiatan serta menerapkannya dalam pembuatan proposal atau laporan kegiatan. Sub CPMK yang ketiga adalah mampu menjelaskan dan atau menganalisis keterampilan berbahasa, baik menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta menjelaskan tentang keteraturan bahasa Indonesia. Sub CPMK yang keempat yakni mampu menjelaskan dan menganalisis metode-metode berbicara sekaligus membuat contoh metode teks dan menerapkannya. Kemudian mampu memahami tugas-tugas dalam diskusi dan melakukan diskusi bersama sesuai dengan masalah yang dibahas dalam makalah yang telah dibuat. Kemudian membuat laporan hasil diskusi. Sub CPMK yang kelima atau yang terakhir yakni yang pertama menjelaskan langkah-langkah dan bagian-bagian karya tulis akademik. Yang kedua adalah membuat salah satu jenis karya tulis akademik yang berupa makalah. Yang ketiga, mempresentasikan hasil karya tulis akademik yang telah dibuat di depan kelas sesuai dengan komunikasi efektif. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah Bahasa Indonesia termasuk salah satu mata kuliah wajib umum atau nasional. Jadi dalam mata kuliah ini, taruna akan mendalami materi perkuliahan yang meliputi bahasa jati diri bangsa, proposal dan laporan kegiatan, keterampilan berbahasa dan keteraturan bahasa Indonesia, metode berbicara, diskusi, dan yang terakhir adalah tentang karya tulis akademik.
Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat saat taruna akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam membuat tugas-tugas seperti makalah, laporan, maupun tugas akhir, serta penggunaan keterampilan berbahasa lainnya yang memang sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari sebagai akademisi. Materi pembelajaran yang nantinya akan disampaikan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang pertama adalah Bahasa Jati Diri Bangsa, Proposal dan Laporan Kegiatan, Keterampilan Berbahasa dan Rahasia Keteraturan Bahasa, Metode Berbicara, Diskusi, dan Karya Tulis Akademik. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan kali ini adalah metode ceramah dan tanya jawab. Pada video pengajaran ini, materi yang saya sampaikan adalah tentang karya tulis akademik. Dalam materi ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah taruna dapat membuat salah satu jenis karya tulis akademik yang berupa makalah, lalu mereka dapat mempresentasikannya di depan kelas sekaligus untuk didiskusikan bersama teman-teman di kelasnya. Berikut video pengajarannya. Yang masih semua Bu, ada yang belum Bu? Itu di kamar mandi. Ini nanti absennya nanti setelah ini. Oke, hari ini sesuai dengan RPS kita akan belajar tentang karya tulis akademik ya. Tentunya kalian waktu sekolah dulu waktu SMA terutama ya pasti sudah pernah membuat yang namanya karya tulis ya. Ada biasanya tulisannya itu masih berbentuk makalah gitu kan. Nah, nantinya juga karya tulis akademik ini bukan hanya makalah, tapi juga ada nanti tugas akhir ya yang nantinya akan kalian buat. Kita akan membahas tentang karya tulis akademik. Oke. Oke. Tentunya yang namanya karya tulis pasti tidak jauh-jauh dari menulis ya. Menulis kalian pasti sudah paham, sudah pernah saya sampaikan juga sebelumnya. Kalau menulis itu adalah cara kita untuk mengemukakan sebuah gagasan, atau pikiran-pikiran ide-ide kita dalam bentuk Tulisan. Nah, jenis-jenis tulisan ini ada kalau berdasarkan keobjektifan masalahnya ada tulisan ilmiah, ada tulisan ilmiah, ada tulisan fiktif. Kalau berdasarkan isi dan sifatnya ada tulisan naratif, deskriptif, eksploratif, persuasif, dan argumentatif. Nah, kita bahas secara singkat saja ya. Kalau berdasarkan tulisan ilmiah berarti yang sifatnya objektif, sistematis, dan bahasanya lugas. Contohnya nanti puisi, tugas akhir, makalah, dan sebagainya. Kalau semi ilmiah itu sistematis juga, lugas juga, tetapi kalau bisa dan gagasannya masih bisa dipertanyakan. Sedangkan untuk tulisan fiktif, subjektivitas dan itu berdasarkan sesuai dengan subjektivitas dan imajinasi penulis ya. Jadi pengarang itu biasanya berimajinasi, penulis itu berimajinasi. Pasti untuk memberikan informasi ya kepada pembacanya atau menginformasikan kepada pembacanya. Yang kedua untuk meyakinkan pembacanya, meyakinkan misalnya kita berpendapat sesuatu, kita ingin meyakinkan orang lain, kita bisa buat tulisan untuk meyakinkan
Maritim Cirebon. ANC. ANC ya. ANC aja Bu. ANC ada ya. Jangan Juliana Bu. Joshua saja. Juliana. Disusul oleh Montero. Juliana, karena cuma satu misalkan ya, Juliana terus NIK-nya boleh NIK-nya di bawahnya kalau cuma satu orang ya, misalnya ini NIK-nya di bawahnya saja berapa. Kalau misalnya lebih dari satu ya tinggal dikasih apa sini nomor 1, 2, 3 nanti NIK-nya di sebelah. Ya. Kemudian lembaga-lembaga fakultas jurusan prodi ditulis dengan huruf awal kapital. Kapital. Nah, ini berarti jurusan nautika. Jurusan nautika. Terus nama perguruan tingginya Akademi Maritim Cirebon. Akademi Maritim Cirebon, terus nama kota dan lembaga berada ditulis dengan kapital. Tulis nama kotanya berarti Cirebon. terus paling bawah itu angka tahun pembuatan KTA-nya. Misalkan sekarang kan tahun 2022 ya. Berarti tahun 2000 atau tahun 2021. Ini adalah contoh penulisan Makanan. Satu. Satu. penulisan sama itu juga biasanya masih banyak kayak yang masih salah, yang tulisnya kurang lengkap. Nah, ini contoh penulisan ya. Nah, yang kedua ada kata pengantar. Nah, kata pengantar itu untuk apa? Oh tidak, kata pengantar itu. Jadi setelah sampul itu kata pengantar dulu. Biasanya kata pengantar dulu nanti baru ke daftar isi. Kata pengantar itu berfungsi untuk mengantarkan pembaca kepada isi tulisan. Nah, isinya itu biasanya berupa ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada gambaran umum tentang materi yang diuraikan, gambaran umum tentang tata cara memahami materi yang diuraikan. Lalu upaya kita untuk mendorong, membangkitkan minat pembacanya agar dia mau membaca sampai tuntas apa yang akan kita sampaikan di karya kita. Kemudian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu atau pihak-pihak yang sudah bersangkutan ya. Kemudian harapannya
tengah halaman. Berarti di tengah-tengah sini yang misalnya nih sebuah halaman. Berarti ini nanti di bawahnya di tengah-tengah sini misalkan halaman I1. Nah, setelah pengantar nanti ada daftar isi. Nah, daftar isi ini pastinya dibuat untuk memudahkan pembaca ya, mencari materi atau mencari materi apa yang ingin dicari dari tulisan yang akan dibaca. Nah, daftar isi ini penulisannya ditulis pada halaman yang utuh juga, jadi harus di halaman yang baru. Kemudian di atas ditulis daftar isi ya, sama ya dengan yang lainnya, bukan sini daftar isi. Daftar isi. Kemudian tabel, daftar grafis dan juga tabel itu kurang lebih sama ya dengan tulisan daftar isi. Jadi sama di sini ditulis misalkan ada daftar tabel. Terus ini ada halamannya. Sini biasanya tabel 1 tentang apa, nanti dihubungkan dengan tanda titik, kemudian sampai ke halamannya. Kemudian yang selanjutnya ada daftar lampiran ya. Daftar lampiran ini juga sama penulisannya dengan daftar tabel tadi, hanya judulnya masih beda ya, daftar lampiran. Nanti sama seperti itu diberi halaman di sebelah kanan atas, nanti di bawah itu halaman berapa, tabel lampiran berapa dan seterusnya. Dan yang terakhir itu ada abstrak. Abstrak atau ringkasan atau ikhtisar tulisan dibuat untuk mempermudah pembaca mengetahui hal-hal penting yang ada dalam karya tulis akademik. Nah, biasanya abstrak ini disusun untuk penelitian atau karya tulis yang permasalahannya cukup luas atau kompleks, biasanya untuk skripsi, tugas akhir, tesis dan juga disertasi. Jadi lebih ke yang permasalahannya itu cukup luas, jadi biasanya dibuat abstrak agar mempermudah membaca memahami isi tulisan. Nah, untuk ketentuan penulisan abstrak sama ya, harus ditulis di halaman yang utuh atau halaman yang baru. Kemudian ditulis dengan huruf kapital di bagian atas tengah halaman, judulnya ya abstrak. Kemudian penulisan abstrak tidak melebihi 2 halaman, atau bahkan biasanya ada aturan dari instansi yang maksimal itu hanya 200 kata misalnya. Jadi benar-benar dihitung 200 kata. Jadi kalau misalnya kita ngetik di rapor gitu kan, ada di Word itu kan ada, kalau misalnya kita bilang kan tahu ya ada berapa jumlah katanya. Ada yang maksimal 200 kata, jadi memang hanya dari 1 halaman. Nah, nanti biasanya di bawah abstrak itu ada ini kata kunci. Kata kunci kan hanya 1 baris. Jadi biasanya untuk abstrak ini isinya lebih ke tujuan penelitiannya, kemudian metode yang digunakan, lalu misalnya sampelnya, tempat penelitiannya di mana, lalu yang terakhir itu pasti hasilnya ya, hasil dari penelitiannya itu seperti apa, nanti diringkas di sini. Nah, ini untuk bagian-bagian yang ada di bagian depan yang akan kita bahas itu tadi ya. Ada halaman sampul, ada halaman pengantar, ada daftar isi, lalu ada daftar tabel, ada daftar lampiran, dan juga ada abstrak. Nah, selanjutnya
bagian kanan atas halaman ya. Semuanya seperti itu sampai selesai. Jadi sampai ke halaman terakhir, sampai lampiran, misalkan ada lampiran itu juga masih melanjutkan angka yang sebelumnya. Penulisannya sama. Nah, ini untuk pengutipan ada dua cara, yaitu pengutipan langsung dan tidak langsung. Kalau pengutipan langsung kita berarti mengutip apa adanya yang tertulis dari sumber yang kita ambil. Kalau pengutipan tidak langsung berarti kita hanya mengutip intisari gagasannya saja ya. Lalu kita tuliskan menggunakan kalimat kita sendiri. Nah, kalau dari segi kuantitasnya ada kutipan pendek dan kutipan panjang. Kalau kutipan pendek itu kita hanya kurang dari 4 baris, biasanya digabungkan dengan kalimat sebelumnya. Tapi kalau untuk kutipan panjang nanti lebih dari 5 baris, biasanya dituliskan di terpisah. Jadi menggunakan satu spasi di bawah kalimat yang sebelumnya, jadi terpisah dari paragraf yang sebelumnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan ya, tidak bingung ya tulisannya ya. Oke, sudah jelas ya. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti untuk tugasnya, nanti kalian akan saya minta untuk membuat contoh halaman sampul dan juga kata pengantar ya.